Siapa sangka jika barang yang satu ini mungkin di antara kita merasa barang tersebut sudah tidak layak dan jarang ditemui lagi. Tapi kini barang itu banyak diburu. Tahukah Anda karung goni? Mungkin Anda jauh lebih familiar mendengar istilah karung goni daripada tumbuhan goni. Ya, karena kita melihat peluang usaha untuk untuk souvenir ataupun peci yang dari bahan karung goni ini di marketplace cukup baik. Jika Anda ingin tahu, karung goni itu terbuat dari serat yang diambil dari sejenis tanaman berserat yang mungkin lebih dikenal dengan istilah rami bagi orang Indonesia. Barang tersebut kini jadi primadona setelah disulap oleh tangan-tangan orang kreatif. Ya, seperti yang akan kita temui ini. Kita akan melihat proses produksi peci yang terbuat dari karung goni. Jika kita mendengar nama karung goni, maka biasanya kita di rumah sudah jarang kita pakai. Hanya mungkin hanya sebagai bungkus ataupun tempat di salah satu untuk kita membawa barang. Tapi di tangan orang-orang kreatif inilah, di samping saya ini ada Mas Yali dan Mas Ferry yang nanti akan menyulap kain goni ini menjadi salah satu hasil kreativitas yang nanti akan berupa peci dan masih banyak kreativitas yang lainnya. Nanti seperti apa, untuk hasilnya seperti apa, nanti kita akan ngobrol sama Mas Yali yang dari samping saya ini. Mas Yali, Iya. ini awalnya seperti apa sih Mas? Karung goni sendiri kan biasanya di masyarakat udah jarang dipakai nih Mas. Jarang kita temui juga mungkin ya. Ini kenapa sih harus memilih menggunakan karung goni sendiri? Awalnya seperti apa idenya Mas? Iya. Untuk awal dari ide pembuatan barang-barang kreativitas ini emang awalnya kita itu lihat di market, salah satu marketplace itu ada salah satu produk peci yang menggunakan karung goni. Dan di situ kita lihat itu kayaknya marketnya bagus, permintaan di pasar itu bagus. Kemudian kami coba aplikasikan, kami coba buat sendiri karena kami rasa untuk mendapatkan barangnya itu kayaknya di sekitar kita itu Kalangan itu mudah ya? mudah dicari ya. Kemudian setelah kita coba proses, kemudian kita jual sendiri, ternyata respon di pasaran itu bagus. Peci karung goni menjadi salah satu produk yang kini melekat dan banyak diminati masyarakat, khususnya di kalangan santri. Unik dan nyentrik nampaknya menjadi daya tarik para konsumen untuk membelinya. Berbekal ilmu yang ia dapatkan dari dunia maya, akhirnya Mas Yali mencoba untuk membuat peci dari bahan dasar karung goni, yang niat hati hanya untuk dipakai untuk sendiri. Namun siapa sangka, respon dari kawan-kawannya lah yang akhirnya membuat Mas Yali bergerak untuk memperbanyak produksi peci dari karung goni. Mari pemirsa, kita ikuti bersama tahapan proses pembuatan peci karung goni yang sedang jadi primadona menjelang Lebaran. Ini sebenarnya kan ketika kita baru beli ini kan kondisinya itu kan belum bersih lah istilahnya. Nah, ini nanti prosesnya itu kita rendam dulu semalam dengan deterjen. Kemudian paginya kita bilas beberapa kali sampai bersih, kemudian kita jemur sampai benar-benar kering. Oh, nanti seperti apa sih Mas kualifikasinya sampai emang udah bener-bener siap, ready untuk kita bikin bikin kerajinan? Biasanya dari segi baunya itu sudah nggak terlalu menyengat bau karung goninya itu dan nggak sendiri. kotor lah, yang penting udah nggak kotor. Soalnya kan ini buat istilah peci ya, songkok buat ibadah emang, jadi emang dari kebersihan sendiri emang udah terjaga gitu Mas ya. Oke, setelah itu berarti nanti gimana Mas? Setelah kita masuk ke jemur ya udah kering, udah siap kita eksekusi nih. Awalnya berarti langsung gimana tahapan pertamanya lagi? Kita langsung melakukan proses pemotongan kayak seperti ini. Untuk malnya sendiri gimana Mas?
Untuk malnya itu untuk kita ini kan untuk mal peci. Iya. Itu peci ukuran yang tingginya 9 cm. Nah, ini malnya itu kita bikin tingginya 13 cm kan nanti jahit kepotong, juga ya, dijahit. kepotong untuk jahit juga. Oke. Untuk ukuran sendiri Mas Jali, mungkin bagi pemirsa yang ada di rumah kan penasaran ataupun juga ikut mau bikin juga ini Mas. Mungkin boleh nggak sih Mas kita minta juga ukurannya berapa gitu loh, untuk panjang maupun lebarnya, untuk polanya sendiri seperti apa Mas? Oh iya boleh. Untuk kita diameter ya, diameter pecinya itu yang peci nomor 9 itu 60 cm. 60 cm untuk diameter. Berarti ini ya untuk lingkaran ininya. Yang paling pertama itu bikin yang panjang dulu apa yang diameter dulu? Yang panjang dulu. Yang panjang dulu. Oke. Nah, mungkin bisa kita lihat bersama ya. Jadi untuk proses awalnya itu kita bikin untuk polanya dulu. Emang polanya kalau Mas Jali otodidak Mas ya, nggak menyiapkan memang untuk polanya sendiri, kertas biasanya kan ada kayak mal-mal itu loh. Emang nggak disiapin gitu ya? Iya. Soalnya kan ya mungkin karena kita produksinya juga belum terlalu banyak ya. Jadi kita seadanya dulu. Setelah kita potong bulat, berarti kita mau bikin yang nomor berapa itu Mas, untuk diameter berapa itu kira-kira? Nomor 9. Nomor 9. Kalau sejauh ini yang banyak diminati, banyak kan dewasa atau anak-anak sih Mas? Banyak kan dewasa. Tapi kadang customer itu mintanya yang misal ukuran tinggi 10 cm doang. Berarti emang custom ya, nggak sesuai dari kita sendiri. Berarti emang bisa sesuai request dari pemesan. Bisa sesuai request. Tapi untuk yang ready-nya itu yang tingginya 9. Ready tinggi 9. Emang berarti mungkin dibikin rata-rata tinggi 9 semua lah ya. Oke. Nah, setelah kita potong-potong kayak gini Mas, untuk proses selanjutnya apa nih Mas? Ini bisa langsung kita jahit. Kita jahit. Nanti kita kasih kain citra, kain keras. Kain citra, berarti kain keras ya? Kain keras. Nah, mungkin pemirsa yang ada di rumah penasaran nih kain citra itu seperti apa. Mungkin jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita akan lihat kainnya seperti apa sih untuk menjadi lapisan di dalamnya. Ikuti kita terus. Iya, untuk proses pembuatan sebenarnya kita di bahannya sih, karena karakteristik dari bahan ini kadang kita dapatkan itu berbeda-beda. Ada yang benar kotor banget dan lain sebagainya, ataupun seratnya yang agak lebar, macam-macam sih. Awalnya kita cuci bersih, terus dijemur biar efek dari karung goni yang keras bisa terlihat lebih lentur dan halus. Yang kedua, kita siapkan kain pelapis yang digunakan untuk lapisan dalam peci goni. Kita potong-potong bahan tersebut sesuai ukuran yang telah ditentukan oleh para pemesan. Pemirsa, terima kasih ya masih setia bersama kami. Di depan kita ini udah ada kain citra yang seperti udah kita bilang tadi. Dan kain citra itu seperti apa sih Mas? Untuk kita mungkin masyarakat kan banyak yang nggak tahu kain citra itu seperti apa sih gitu. Biasanya digunakan untuk apa kalau untuk kayak konveksinan tuh kain citra kayak gini? Ini tuh kain citra itu nama lainnya kain keras. Kain keras. Ini kita menggunakan kain keras biar peci itu tidak kelihatannya secara tekstur itu tidak lembek gitu. Oh, tidak lembek. Jadi biar tetap kelihatan nyuwun sewu kayak yang dipakai Masnya ini ya. Jadi kelihatan teksturnya itu kuat itu loh. Betul. Berarti ini dipotongnya sesuai malnya tadi atau gimana Mas? Iya, ini dipotongnya kalau tadi yang bahannya kan kita secara tingginya kita tambahin lebih 13 cm. Kemudian kalau kain citranya ini kita sesuaikan tingginya, berarti 9. Tadi 9. Sehari bisa bikin berapa peci sih? Nggak mesti ya? Nggak mesti ya. Cuma sejauh ini Mas, udah banyak pesanan ya, mungkin Ramadan kayak gini apalagi menjelang Lebaran kan mungkin banyak nih orderan Mas ya, yang masuk Masnya orderan. Iya, alhamdulillah. Sempat kewalahan ya Mas?
Kalau kewalahan sih nggak, soalnya kemarin pas sebelum Ramadan emang kita sudah persiapan ya istilahnya. Sudah persiapan udah menjelang nyetok jadi Ramadan. gitu ya. Oke. Ini berarti kita potong sama ya? Iya. Potong. Selain kain citra yang digunakan apalagi mas untuk dalemannya? Ini ada spontek. Spontek. Iya. Kain spontek itu seperti apa sih? Kayak ini ya? Iya. Heeh. Ini nanti buat di mananya? Di dalam? Ini di dalam. Biar istilahnya yang kena rambut berarti ya? rambut, Yang kena itu nggak langsung Oke. ke rambut. Kalau ini kan lebih lentur ya Iya. teksturnya. Potongnya sama mas? Apa dilebihin? Ini potongnya dilebihin. Dilebihin. Nah, ini sesuai yang tadi ukurannya yang pas motong karung goni. Oh iya mas, lupa ya kita mau nanya. Tadi kan Mas Yali mungkin apa emang basicnya emang kayak penjahit atau gimana sih mas? Bisa menguasai untuk di bidang kayak gini? Sebenarnya kan bisa dipelajari sih ya, soalnya kan kita juga istilahnya jahitnya itu nggak kayak kita yang dikonveksi hem kemeja dan lain sebagainya. Sebelum menggeluti dunia karung goni ini sendiri mas, apa sih mas kegiatan sebelumnya mas? Kita Berarti kan onlinean. onlinean. Idenya muncul juga karena kita pertama onlinean, kemudian kita lihat di salah satu marketplace itu kan ada karung goni. Karung goni kayak gini ya. Gitu. Ini setelah kita potong nih kain citra sama kain sponteknya sendiri, diapain mas? Setelah ini kita setrika. Setrika? Iya. Oke. Di setrika udah bareng sama karung goninya apa gimana? Sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Untuk produknya pemesanan itu yang paling jauh dari Sumatera Selatan. Untuk permintaan dari Pekalongan banyak sih, apalagi yang peci songkok yang ada logonya, yang ada logo NU, Ansor dan Banser seperti itu. Untuk songkok yang polos ini harga jualnya 30.000. Kalau yang ada logo NU, Ansor dan Banser dan lain sebagainya itu 35.000. Kemudian untuk tote bag ini harganya 65.000. Kemudian ada tempat tisu itu harganya 15.000, kemudian dompet ini 25.000. Gantungan kunci sama tatakan cangkir ya itu 15.000. Ya Mas Ali, untuk ini kan tahapan yang keberapa ini Mas untuk setrika ini sendiri Mas? Ini tahapan yang ketiga. Yang ketiga, setelah kita potong-potong, tahapan yang ketiga yaitu kita masuk ke proses setrika ya? Ya. Untuk suhunya sendiri sebenarnya Mas? Untuk panasnya sendiri? Untuk panasnya kita nggak terlalu pakai suhu yang terlalu tinggi, soalnya takutnya nanti dari kain sponteknya ini cepet malah bikin malah lengket itu Mas ya? Lengket, iya. Oke. Yang penting kita kain citra sama kain sponteknya ini nempel aja udah. Biar nanti pas untuk proses penjahitan biar nggak geser-geser. Untuk jahitnya berarti nanti untuk proses jahitnya kain sponteknya sendiri apa langsung udah digabungin sama karung goninya sih Mas? Nanti bareng sekali. Jadi pemirsa untuk proses setrikanya sendiri emang nggak terlalu menggunakan suhu yang terlalu tinggi, karena malah nantinya kalau emang terlalu panas nanti akan bikin kain citranya itu sendiri ataupun kain citra sama kain sponteknya itu akan malah jadi rusak. Setelah ini berarti kita nanti langsung masuk ke proses jahit. Jahit ya. Oke, jadi emang untuk prosesnya sendiri artinya cepat Mas ya, nggak terlalu memakan waktu banyak gitu ya. Ini ya dari proses potong sampai proses setrika sampai ke nanti kejahitnya itu sendiri emang nggak terlalu membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya pemirsa, setelah ini kita akan masuk ke proses selanjutnya yaitu proses keempat, di mana antara karung goni, kain citra sama kain sponteknya sendiri nanti akan kita jahit bersama, dan nanti kita akan melihat langsung hasil dari peci dari kain goni itu sendiri. Jangan kemana-mana ya, ikuti kita terus.
Untuk proses yang terakhir pemirsa, biasanya Mas Jali melakukan checking untuk memastikan peci karung goni karyanya itu siap untuk dikemas dan dikirim ke pemiliknya. Dalam perkembangannya tidak hanya peci saja yang diproduksi oleh Mas Jali. Produk-produk selain peci antara lain ada tas, dompet, gantungan kunci, taplak meja, dan masih banyak lagi lainnya. Permintaan produk-produk dari karya Mas Jali ini pun terbilang cukup laris, sehingga paling tidak produksinya antara kisaran 50 hingga 100 piece untuk setiap pekannya. Luar biasa bukan? Iya, harapan untuk target ke depan ya, karena kita ini maksudnya bisa dibilang kita mencoba menularkan kreativitas kita. Saya harap dari pemerintah ataupun dari pihak-pihak lain bisa ikut andil dalam membantu produksi dan pemasaran kami seperti itu. Ya bisa, terima kasih ya masih setia bersama kami untuk di proses pembuatan peci dari karung goni. Nah, kita masuk ke tahap keempat. Tahap keempat yaitu proses jahit. Nah, di sini nih Mas Jali. Iya. Untuk mesin jahitnya sendiri, spesifikasinya seperti apa sih Mas yang digunakan Mas? Apa mesin jahit bisa semua gitu apa gimana? Sebenarnya untuk mesin jahit bisa semua ya. Tinggal nanti tergantung kita dari pakai jarum mungkin ya. Untuk saat ini kita pakai jarum nomor 18. 18. Itu karena apa sih Mas? Ini karena yang kita bahan yang kita jahit itu tebal, terus seratnya juga agak lebar gitu. Oke. Untuk benangnya sendiri sama mungkin? Untuk benangnya sama. Oke. Untuk pemilihan benang sendiri, warnanya mungkin tetap disesuaikan lah ya, disesuaikan sama untuk karung goninya sendiri. Nah, biasanya kan kalau yang kita lihat di luaran sana banyak yang ada bordilannya itu Mas. Itu gimana Mas? Oh ya, sebenarnya untuk yang banyak permintaan dari pasar itu yang ada bordirannya. Oke. Karena kebetulan untuk stoknya yang ada bordirannya itu habis. Kita emang pas lagi kosong ya. Jadi emang biasanya kan ada yang kayak NU, Ansor gitu ya. Oke. Nah, setelah kita, berarti kan ini dijahit nih, muter. Berarti kita jahitnya muter sama jahit di ininya. Apa gimana Mas jahitnya Mas untuk proses jahitnya sendiri Mas? Pertama kan kita bikin yang sampingnya dulu itu kita bikin lingkaran, kita jahit sesuai ukuran. Kemudian kita tempelkan ke untuk yang atasnya. Kita nanti proses jahitnya kita dari dalam ya, biar pas dilipat itu jahitannya nggak kelihatan jahitannya. Oke. Nah, setelah kita jahit berarti nanti langsung masuk ke finishing apa? Langsung masuk ke finishing apa aja Mas nanti yang kita lakukan Mas? Nanti kita cek untuk kainnya apakah ada serat yang keluar, kita bersihkan seperti itu. Oke. Iya, untuk pemasaran kita ada di marketplace Lazada. Nama toko kami Yali Okinawa, ataupun bisa datang langsung ke rumah kami di Wonoyoso Gang 2 nomor 31. Nah, ini ya pemirsa untuk hasilnya. Tapi ini belum jadi, masih ada satu tahapan lagi Mas Jali ya. Jadi tahapan yang terakhir ini sendiri yaitu untuk tahapan finishing Mas ya. Finishing itu nanti apa aja sih Mas yang dilakukan Mas? Iya, untuk finishing nanti kita bersihkan serat-serat yang masih keluar. Iya, serat-serat ininya. Nanti kita semprot pakai clear ya. Oke, biar apa Mas? Disemprot clear itu biar apa nantinya? Biar clear dan bersih sih. Ini gatal nggak sih Mas kalau dipakai Mas? Ini enggak, karena untuk prosesnya kan tadi udah kami jelaskan udah dicuci itunya ya, udah kita bersih. mencucinya itu benar-benar bersih seperti itu. Soalnya kan mungkin banyak masyarakat yang penasaran juga itu dipakai di kepala tuh gatal apa enggak sih gitu loh. Iya. Kalau Mas Ferry sendiri gimana Mas, sudah make gimana rasanya, gatal nggak? Nggak gatal ya. Oke, jadi emang pemirsa yang ada di rumah, jadi jangan khawatir, kita pakai peci ini nggak gatal kok ya. Emang udah bersih, aman lah untuk dipakai. Apalagi untuk lapisan dalamnya kan kita juga nggak langsung kain goni ya. Oke.
Oh ya Mas Jali, selain bikin songkok nih Mas, Iya. bikin peci, apalagi sih Mas yang dibikin karung goni? Yang sudah kita produksi itu tempat tisu, Tempat tisu, terus ada tote bag, iya, kemudian dompet. Ini ada apa? Tatakan buat gelas ya. cangkir ya. Ah, Tatakan cangkir, Sama kemudian gantungan ini dompet, kunci. gantungan kunci. Terus ini yang masih kita produksi lagi karena sesuai permintaan pasar itu taplak meja. oh taplak meja. Oke, jadi emang untuk estetiknya tuh kelihatan gitu Mas ya, Iya. jadi Mas ya emang unik gitu lah. Jadi ini Mirsa, selain bikin songkok ataupun peci, di sini Mas Jali juga bikin tas tote bag ya. Ada gantungan kunci, terus ada tempat tisu, dan next targetnya kita mau bikin Taplak meja. taplak meja. Nah mungkin pemirsa ada di rumah yang pengen pesen nih Mas Jali, caranya gimana Mas kalau pengen songkoknya atau pengen tasnya, cara mesennya gimana sih? Iya, untuk informasi pemesanan bisa langsung datang ke rumah kami di Wonoyoso Gang 5 nomor 31, ataupun bisa kunjungi di marketplace Ada kami. sosial medianya nggak Mas? Nah. Ada. Mas Jali, terima kasih ya, kita maksudnya udah diajak belajar bikin bareng, kita udah diajak gimana sih cari tahu buatnya biar kreatif kayak Mas Jali bikin songkok dari karung goni sendiri. Kita juga udah dibuatin songkok kayak gini. Ya misalnya di rumah, terima kasih udah ngikutin kita dari tadi, dari awal sampai akhir ya untuk proses pembuatan songkok dari kain goni. Dan misalnya ada di rumah, jangan lupa untuk selalu gunakan masker, cuci tangan pakai sabun, dan hindari kerumunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.